Kebakaran besar terjadi di kawasan Kroy, Kabupaten Kaimana. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melantik Markus Jitmau sebagai Wakil Bupati Maibrat di sisa periode 2017-2022. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Kebakaran besar terjadi di kawasan Kroy, Kabupaten Kaimana sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, hari Kamis tanggal 7 April 2022 malam. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang menyebabkan hangusnya bengkel, kafe, tempat jahit, kios, toko komputer, bekas toko elektronik, dan warung serta satu rumah warga. Mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Kaimana dan milik Bandara Utarom Kaimana serta sejumlah mobil tangki air milik warga diterjunkan guna memadamkan api yang berkobar. Petugas kebakaran dibantu warga dan personil Polres Kaimana serta personil TNI dari Kodim 1804 Kaimana melakukan pemadaman api yang sangat cepat karena hembusan angin yang mengarah ke arah utara. Ini merupakan kebakaran terbesar kedua yang terjadi di Kabupaten Kaimana setelah sebelumnya terjadi di kawasan Pasar Lama yang kini telah dijadikan sebagai Taman Kota Kaimana. Dari pantauan TVRI Papua Barat di lokasi kebakaran, warga secara gotong royong mengevakuasi barang dari dalam rumah dan apotik yang bersebelahan dengan bengkel yang sebelumnya telah hangus terbakar. Rangga, pemilik bengkel yang terbakar, kepada media mengatakan saat kejadian dirinya sementara melaksanakan ibadah sholat taraweh di Masjid Pasar Baru. Akibat kebakaran tersebut, dirinya mengalami kerugian kurang lebih 1 miliar rupiah. Kebetulan sholat tarawih di Masjid Pasar, terus lama dulu pulang begitu, sudah habis semuanya. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ada yang tinggal di bengkel tidak? Ada satu orang, cuman waktu posisi itu dia sudah mau keluar juga. Tidak sempat lagi dia. Kalau Deng sendiri tinggalnya di mana? Sini, di bengkel. Iya, berdua sama satu orang mekanik. Kira-kira semua habis? Habis. Tidak ada satu. Jadi yang 3 tadi bengkel, kios, sama yang rumah yang biru ya? Yang biru sana. Iya. Kiranya itu berapa banyak gitu? Itu ditaksir berapa kerugian sih? Ya, sekitar 1 miliar. 1 miliar ada ya. Sementara itu, Bupati Kaimana Freddy T ketika dikonfirmasi saat melakukan kunjungan di lokasi kebakaran mengatakan belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Sebenarnya kita sendiri belum tahu sumber api itu dari mana dan penyebabnya apa. Kita berharap nanti dalam waktu dekat pihak pemerintah daerah akan mengundang bapak-bapak dorang, mama-mama dorang yang rumah terbakar di sini supaya kita mau tahu lebih jelas, ya. Jadi kalau berkaitan dengan kejadian saya belum bisa berikan statement itu. Tapi pasca kejadian saya disampaikan, saya langsung turun ke lokasi. Dari Kaimana, Arfa Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di kawasan Kroy, Bupati Kaimana Freddy Tie didampingi Wakil Bupati Hasbullah Furwada, Sekda Donald R. Wakum, dan Asisten 1 Setda Kaimana, Luther Rumpombo, langsung meninjau korban kebakaran di kawasan tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati menyempatkan diri untuk melihat secara langsung kondisi bangunan yang terbakar, serta berdialog dengan korban kebakaran. Bupati Kaimana Freddy T kepada wartawan mengatakan akan mengumpulkan semua korban kebakaran di kawasan Kroy. Yang direncanakan Senin depan 11 April 2022, Bupati juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaimana agar lebih waspada dan berhati-hati dengan lingkungan sekitar tempat tinggal yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ya, dan juga dengan kejadian ini musibah, sebagai kepala daerah juga menyampaikan turut prihatin dengan kejadian ini.
ya. Saya mengimbau kepada kita juga masyarakat supaya kita juga berhati-hati, jangan ada kawasan-kawasan rumah yang kurang layak ya, rumah yang kumuh. Kalau terjadi kebakaran sangat cepat. Ya. Di akhir keterangannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi, khususnya kepada pihak Bandara Utarom Kaimana, polisi, dan TNI yang telah membantu memadamkan api saat terjadi kebakaran. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak bandara, pihak kepolisian, pihak TNI, dan seluruh masyarakat yang terlibat langsung ya dalam proses penanganan kebakaran di sekitar daerah Kois ya. Saya lihat partisipasi luar biasa, mobil-mobil tangki selain punya Pemda, punya masyarakat semua turun. Ya, saya berharap model-model seperti inilah, kalau memang ada sesuatu mari kita sama-sama, bukan kita saling menyalahkan. Ya, ini musibah. Musibah kita tidak tahu kapan ini musibah datang. Jadi kalau ada musibah, mari kita sama-sama bersatu. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melantik Markus Jitmau sebagai Wakil Bupati Maibrat di sisa periode 2017-2022. Gubernur berharap agar Bupati dan Wakil Bupati bisa bersama membangun kerjasama antar pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Jumat 8 April 2022, Gubernur Papua Barat melantik Markus Jitmau sebagai Wakil Bupati Maibrat di sisa periode 2017-2022. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat yang dihadiri Bupati Maibrat Bernard Sagrim, anggota DPRD Kabupaten Maibrat, dan juga Forkopimda Papua Barat. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 132.92/86 tahun 2022, tanggal 26 Januari 2022 tentang pengangkatan Wakil Bupati Maibrat. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan Markus Jitmau setelah dilantik sebagai Wakil Bupati, ia adalah milik masyarakat Maibrat. Diharapkan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan bersama, terutama tugas terkait dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat, dan juga bina kerjasama antar tiga pilar utama yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah. Menetapkan Wakil Bupati Maibrat untuk sisa masa jabatan 2017-2022 dan diusulkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.92 Datar 86 tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang pengangkatan Wakil Bupati Maibrat Provinsi Papua Barat. Maka pada hari ini saya Gubernur Papua Barat melantik Saudara Markus Jitmau SOS sebagai Wakil Bupati Maibrat. Dengan demikian saya harapkan Saudara mulai saat ini dapat melaksanakan amanah ini dengan baik, dan mulai saat ini Saudara adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Maibrat, sehingga tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan antara Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan bersama demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maibrat pada tahun 2022. Dalam melaksanakan tugas dimaksud agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Bina kerjasama antara tiga pilar utama dalam God Government, yaitu pilar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk itu saya harapkan agar Saudara Wakil Bupati dan di sisa masa jabatan ini agar secara arif dan bijaksana dapat bekerja sama dengan Bupati, mendorong dan memberikan peran yang berimbang antara ketiga pilar tersebut secara sinergi, menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah
yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, tugas Wakil Bupati Maebrat juga tidak terlepas dari pembinaan pemerintah Provinsi Papua Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain sebagai kepala daerah, gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Dengan demikian, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten, kota. Oleh karena itu, tugas saudara sebagai Wakil Bupati Maebrat juga tidak lepas dari pembinaan dan pengawasan pemerintah Provinsi Papua Barat. Diharapkan kepada seluruh komponen pemerintah Kabupaten Maebrat dan juga masyarakat, Kabupaten Maebrat dapat mendukung kepemimpinan Bupati Bernard Sagrim dan Wakil Bupati Markus Jitmau di sisa periode 2017-2022. Jimita Bisuta, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kepada 75 ASN yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan. Jika tidak melaporkan LHKPN, maka tunjangan penghasilan pegawai tidak akan dibayar. Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kepada pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat nomor 873/341 Sekda _PB/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal penundaan pembayaran TPP, semua persyaratan sudah dipenuhi. Cuman satu hal yang belum, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang belum dilengkapi oleh 75 aparatur sipil negara sehingga mereka terancam tidak menerima tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Ada sekitar 75 orang belum melaporkan LHKPN yang tersebar di beberapa OPD, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 orang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 orang, Kebudayaan dan Pariwisata 1 orang, Dinas Kehutanan 1 orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 1 orang, Dinas PTSP 1 orang, Dinas Perhubungan 1 orang, BPSDM 1 orang, Dinas Ketahanan Pangan 1 orang, Satpol PP 1 orang, Biro Perekonomian 1 orang, Biro Pemerintahan 1 orang, Biro Hukum 1 orang, Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 orang, Bapenda 2 orang, Bapeda 2 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 2 orang, BPKAD 3 orang, BKD 2 orang, BPBD 2 orang, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2 orang, RSUD Papua Barat 2 orang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 orang, Dinas Sosial 3 orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 orang, Badan Penghubung 1 orang, Biro Otsus 2 orang, Biro Hukum 2 orang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4 orang, Biro Administrasi Pembangunan 3 orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 orang, Biro Kesra 4 orang, Disnaker Trans 5 orang, Sekretariat MRP 6 orang. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa dalam arahannya mengatakan, proses pembayaran tunjangan penghasilan pegawai akan dibayarkan apabila yang bersangkutan sudah melakukan pelaporan LHKPN. Jika tidak bisa mendapatkan TPP. Karena di situ disampaikan bahwa proses pembayaran tunjangan penghasilan pegawai TPP akan diproses setelah bersangkutan melaporkan LHKPN yang dibuktikan dengan rekomendasi dari unit pengelola LHKPN Provinsi Papua Barat. Jadi yang 75 orang telah bisa dapat TPP, yang lain dapat. Asisten 2 menambahkan sesuai aturan Permendagri yang akan diberlakukan pada mulai April 2022, salah satu persyaratan harus melaporkan LHKPN, baru TPP-nya bisa dibayarkan. Diharapkan kepada 75 ASN yang belum melaporkan dapat segera melaporkan. Bukan, kalau jadi TPP ini, jadi cerita TPP ini kan kita tidak mengikuti aturan yang lama. Kita masih mengikuti aturan yang lama. Nah, aturan Permendagri yang baru itu keluarnya tahun 2020 kita belum melaksanakan. Sehingga kita diberikan toleransi sampai dengan TPP Maret. TPP April itu sudah harus mengikuti aturan Permendagri yang baru. Seperti itu. Nah, ini yang kami lagi sedang benahi.
Nah, untuk peraturan yang baru termasuk salah satu persyaratannya harus pejabat maupun pengelola keuangan atau yang berkaitan dengan itu harus melaporkan LHKPN-nya. Kalau dia tidak melapor, dia tidak membayar, tidak dibayarkan TPP-nya. Begitu. Diharapkan kepada ASN yang belum melaporkan dapat segera melaporkan LHKPN. Apabila tidak melaporkan, maka akan menjadi tanda tanya dan penilaian khusus dari KPK terhadap provinsi dan juga ASN tersebut. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penerimaan afirmasi pendidikan tinggi mulai dibuka oleh kabupaten kota melalui dinas pendidikan yang ada di Provinsi Papua Barat. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pendidikan dan Penyelenggara Tugas Pembantu Dinas Pendidikan Papua Barat Sujanti Kamat mengatakan, penerimaan afirmasi pendidikan tinggi sudah mulai dibuka sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 21 Mei 2022. Sosialisasi pun ini telah dilakukan pihaknya dengan memanggil operator dan penanggung jawab dari kabupaten kota untuk selanjutnya kembali ke kabupaten agar mensosialisasikan penerimaan afirmasi di seluruh SMA SMK yang ada. Sujanti juga menyampaikan bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan formulir bisa langsung diambil ke SMA SMK yang ada. Setelah formulir diisi bisa langsung dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK, kita sudah mulai penerimaan atau pengisian formulir penerimaan tanggal 1 April sampai dengan tanggal 21 Mei. Jadi sosialisasi dari provinsi dengan kabupaten kota, pas dari pusat Puslapdik datang sosialisasi, kita sudah panggil dari kabupaten kota, operator dan penanggung jawab kabupaten kota itu di dinas pendidikan kabupaten dan kota, dan mereka kembali ke kabupaten masing-masing untuk mensosialisasikan di sekolah masing-masing ya. Sementara itu penerimaan afirmasi pendidikan tinggi di Papua Barat tahun ini sebanyak 400. Sujanti berharap kepada Dinas Pendidikan di kabupaten kota yang sedang melakukan penginputan formulir agar betul-betul memberikan formulir untuk semua anak sekolah di SMA SMK, sehingga tidak ada kabupaten kota yang hanya menghimpun keluarga mereka untuk mendapatkan formulir penerimaan karena nantinya penerimaan akan langsung diseleksi dari pusat. Afirmasi tahun ini untuk Papua Barat 400 orang. Saya berharap bahwa dinas kabupaten dan kota yang menginput atau memberikan formulir itu betul-betul bisa menjalankan memberikan formulir untuk semua. Formulir terserah dibagi ke siapa saja anak-anak sekolah yang mau. Nanti kan diseleksi lagi, Pak. Ya, yang saya tidak harapkan bahwa ada kabupaten kota yang beberapa tahun terakhir ini saya lihat bahwa dia cuma menghimpun keluarganya saja. Sujanti Kamat berharap bagi pelajar SMA SMK yang akan melanjutkan pendidikan mereka agar dapat memilih perguruan tinggi yang benar-benar terakreditasi A maupun B. Sehingga pada saat mau melamar pekerjaan menjadi pegawai, terkadang yang dilihat pertama yaitu akreditasi kampus harus jelas. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy menyatakan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh OPD dalam perencanaan pembangunan harus jelas, dengan mencantumkan lokasi di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD di Anggi. Menurut Bupati, semua usulan program dan kegiatan dari OPD akan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang saat ini baru digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Terkait penggunaan SIPD, Bupati mengakui kalau sistem ini terbilang baru dan banyak OPD yang belum memahaminya, terutama dalam penganggaran. Sekalipun pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak telah melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk beralih ke sistem yang lama namun tidak disetujui.
sekali lagi bahwa semua program dan juga kegiatan yang kita rencanakan harus jelas. Nama kampung jelas, nama distrik jelas. Tidak bisa secara menyeluruh bahwa kegiatan di 10 distrik dan 160 kampung atau kegiatan di Kabupaten Pegunungan Arfak tidak seperti itu. Ya. Karena pasti ada 1-2 yang nanti terlewatkan lupa, tapi semua sekali lagi saya ingatkan kepada semua pimpinan organisasi perangkat daerah agar jadi catatan penting untuk ingat ya, bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan harus kampung jelas, alamatnya jelas, di kampung mana. Dari 160 kampung ini nama kampung ada. Ya, 10 distrik ini juga di mana? Ya, karena distrik juga luas, di daerah mana, di kampung mana harus jelas. Ya. Lebih lanjut kata Bupati, dalam penyusunan RPJMD, maka setiap OPD wajib menyusun program dan kegiatan sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih. Sehingga tidak ada OPD yang bekerja di luar visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, semua kegiatan yang dikerjakan harus sesuai aturan yang ada. Bukan untuk kepentingan diri individu. Oleh karena itu, Bupati menegaskan agar perencanaan yang disusun haruslah mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bekerja ini sesuai dengan perencanaan. Perencanaan ini pasti RPJPD, RPJMD. RPJMD itu memuat visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih. Ingat semua, tidak ada yang kerja di luar itu. Kita kerjanya sesuai dengan ya, perencanaan yang baik. Perencanaan itu memuat visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih dari tahun 2020 sampai 2020, ya 2021 sampai 2026. Ya, ingat, ini kerja untuk menyukseskan visi misi saya dengan Wakil Bupati. Jadi semua OPD dan semua kita yang ada ini ingat bahwa kita kerjanya ada aturan, ada mekanisme, ada perencanaan yang harus kita rencanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penjaringan usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang telah dilakukan melalui beberapa tahapan, tentunya diperlukan mediasi, sinkronisasi, dan penyempurnaan usulan. Sehingga dalam musrembang rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD diperlukan sinergitas yang baik antara pemerintah dengan swasta. Proses penjaringan usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang telah kita lakukan melalui beberapa tahapan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu media sinkronisasi dan penyempurnaan usulan. Oleh karena itu, besar harapan kami melalui musrembang ini diperoleh sinergisitas yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta serta segenap stakeholder terkait. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Jilid 2 di Tanah Papua, maka diperlukan data yang akurat terhadap jumlah orang asli Papua yang bertujuan untuk pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana Otsus. Bupati Pegunungan Arfak Yosia Sarowi kembali menyoroti organisasi perangkat daerah yang selama ini mendata jumlah penduduk di Kabupaten Pegunungan Arfak, khususnya jumlah orang asli Papua yang tersebar di 166 kampung. Pasalnya selama ini Pegunungan Arfak tidak memiliki data yang akurat tentang proteksi jumlah orang asli Papua. Padahal kata Bupati, data tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana Otsus. Untuk itu, di tahun 2022 ini, pemerintah Pegunungan Arfak akan fokus dalam pendataan terhadap orang asli Papua. Di sini untuk mendata proteksi terhadap orang asli Papua. Ya, nanti bekerja sama dengan Bapeda Provinsi, Kabupaten, terus tim Kompak dan kita semua. Ya, siap untuk memberikan data yang akurat. Umpama, ya, kita punya bantuan pendidikan, ini sebenarnya kita punya anak-anak pegang ini berapa kan? Kenapa sampai data itu tiap hari tambah terus? Ya ini data ini kita sangat membutuhkan. Ya. Tadi saya berbincang sedikit dengan Bapak Kepala Bidang Otsus. Saya bilang itu sangat membantu saya. Untuk itu bisa di kabupaten kota di Papua Barat bisa 3 kan? 4 kabupaten kota yang belum punya
data terhadap orang asli Papua. Proteksi terhadap orang asli Papua tersebar di mana, berapa jumlah orangnya, berapa kakak umpama di 160 kampung. Ya. Berapa orang asli Papua di situ? Semua. Kita bilang semua orang asli Papua, tapi berapa sebenarnya? Yang realnya, yang by address-nya berapa? Bupati pun geram dengan tingkah laku oknum ASN yang tidak jujur dalam memberikan data jumlah mahasiswa asli Papua asal Pegunungan Arfak yang sementara menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi. Anak-anak, adik-adik kita mahasiswa, banyak rekayasa. Kita kasih lagi, diambil ini lagi bikin rekayasa, siapa nama ini, nama itu, buka rekening banyak-banyak situ, terima uang itu masuk ke dia punya diri sendiri. Anak pengurus banyak yang saya ikuti beli motor, beli mobil, itu uang dari mana? Baru sekolah sudah beli itu. Ini harus berdoa supaya mereka bertobat. Kalau mereka berhasil seperti kita yang ada. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bapeda Provinsi Papua Barat, Legius Wanimbo menjelaskan kalau Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2001 telah mengatur bahwa kewenangan hanya ada di provinsi. Namun dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 telah mengatur kalau kewenangan tidak hanya ada pada pemerintah provinsi, melainkan kewenangan juga diberikan kepada pemerintah kabupaten kota, distrik, dan kampung. Bapak Bupati, beliau sudah rencanakan bagaimana perubahan yang sedang terjadi. Kita sudah 20 tahun, Undang-Undang Otsus sudah kita lewati ya, yang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kita ada Perdasus Nomor 2, Nomor 3, dan itu kewenangan kemarin ada di provinsi. Tapi kali ini Undang-Undang Otsus yang baru Nomor 2 Tahun 2021. Kewenangan Otsus ada di provinsi, kabupaten kota, distrik, kelurahan, dan kampung. Semua untuk kesejahteraan orang asli Papua. Itu sangat jelas. Musrembang Otsus ini merupakan yang pertama dilakukan di kabupaten kota di Papua Barat. Sehingga diharapkan semua hal yang diperlukan terutama data orang asli Papua dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota sebagai acuan dalam mendapatkan dana alokasi Otsus tahun 2023. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Pemirsa, sebanyak 50 lebih aparatur sipil negara yang ada di lingkup Pemkab Teluk Bintuni belum terdaftar dalam sistem kepegawaian sejak tahun 2015. Hal ini terungkap saat apel gabungan di halaman kantor sekretariat daerah Teluk Bintuni yang dipimpin Bupati Petrus Kasihiu Jumat 8 April 2022. Bupati menyatakan ASN yang belum terdaftar pada sistem maka akan berimbas pada pengurusan kepentingan ASN tersebut seperti kenaikan pangkat dan gaji. Oleh karenanya, Bupati menghimbau kepada seluruh ASN yang mengetahui agar meneruskan informasi ini kepada yang bersangkutan. Kita dalam persiapan, terutama ada beberapa tenaga PNS, ASN yang datanya itu belum ada tercatat dari 2015 sampai hari ini sekitar 50-an orang. Itu tidak ada datanya dalam aplikasi. Jadi ini kita bilang saja seperti PNS liar karena dia tidak memberikan laporan tentang status kepegawaiannya dan segala sesuatu, sehingga nanti dalam rangka pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, dan lain sebagainya itu akan kesulitan. Karena itu mungkin ada yang mengetahui posisi ASN dimaksud di OPD-OPD tertentu atau di distrik atau di kampung, segera melapor ke Badan Kepegawaian. Hari ini kami akan mulai berkreasi dengan Pak Sekda dan teman-teman di Kepegawaian untuk mempersiapkan penyelenggaraan pengumuman penerimaan CPNS ya, yang data kita harus segera masuk di BKN. Bupati menambahkan pentingnya pendataan ASN dalam sistem aplikasi pemerintah sangat mempengaruhi proses rekrutmen yang akan dilakukan daerah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hingga bulan Februari 2022, tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari peserta mandiri di Kabupaten Manokwari mencapai 17 miliar 60 juta lebih.
Tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan secara mandiri pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari semakin meningkat per tahunnya. Yang mana hingga bulan Februari 2022 ini, tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari peserta mandiri mencapai Rp17.060.240.435. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari Kamis kemarin di ruang kerjanya menyampaikan, dari jumlah tunggakan tersebut berasal dari 24.419 jiwa peserta yang mendaftarkan diri secara mandiri. Ini khusus ya, peserta mandiri, artinya yang tadi bukan pekerja, yang mendaftarkan diri, sampai dengan posisi bulan Februari 2022, untuk Kabupaten Manokwari sendiri, jumlah jiwa yang menunggak sebesar 24.419 jiwa. 24.419 jiwa yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dengan total tagihan sebesar Rp17.060.440.435. Ketika ditanya terkait tanggapan dari pemerintah daerah dengan jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan, jelas Denny bahwa telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Pemda Manokwari pun ikut membantu BPJS Kesehatan Manokwari, cabang Manokwari, dengan melakukan edukasi kepada peserta untuk melunasi iuran serta melakukan verifikasi ulang peserta yang menunggak. Pemerintah juga tidak tinggal diam untuk hal ini. Pemerintah tentunya salah satu bentuk bantuan yang pemerintah lakukan yaitu yang pertama membantu kami di BPJS Kesehatan untuk mengedukasi peserta untuk mereka bisa membayar. Jadi tidak hanya menuntut hak, tapi mereka juga wajib menunaikan kewajiban mereka dalam membayar iuran. Yang kedua, pemerintah juga berusaha melakukan verifikasi dan validasi terhadap data 24.000 peserta yang menunggak ini lewat dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, Dukcapil, dan dinas kesehatan, sehingga 24.000 ini nantinya kalau dari hasil verifikasi dan validasi ini diperoleh bahwa memang orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, nantinya ini akan masuk atau diusulkan di dalam data masyarakat yang akan dijamin atau ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut dijelaskan jumlah tunggakan dari peserta BPJS Kesehatan bervariasi dari masing-masing tingkatan. Tunggakan yang mencapai 17 miliar lebih, dijelaskan Denny bahwa dikarenakan peserta BPJS mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS saat mereka membutuhkan layanan BPJS, yakni ketika sakit. Setelah itu peserta tidak lagi membayar iuran. Untuk itulah diharapkan melalui program rehab atau rencana pembayaran bertahap oleh BPJS Kesehatan dapat menjadi solusi bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan agar kepesertaannya dapat diaktifkan kembali. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Markas Besar Ganjar 24 Papua Barat menggelar deklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Mabes Ganjar 24 Provinsi Papua Barat yang berada di Reremi Puncak, Jumat 8 April 2022 siang tadi. Deklarasi ini pun dipimpin langsung Dewan Pimpinan Wilayah Mabes Ganjar 24 oleh Edward Rumansara bersama para anggota dengan menyampaikan yel-yel berupa seruan dukungan kepada calon presiden 2024. Ketua DPW Mabes Ganjar 24 Edward Rumansara kepada media mengatakan, adapun sikap mereka untuk memilih Ganjar Pranowo adalah kepribadian beliau dan kepemimpinannya selama menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah sampai hari ini yang telah menunjukkan keberhasilan dan pencapaian dalam program kerjanya. Sehingga ini menjadi sorotan bagi mereka untuk menyatakan sikap, yaitu siap mendukung Ganjar dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang. 24 Provinsi Papua Barat, kami menyatakan sikap deklarasi Mabes Ganjar 24 Provinsi Papua Barat. Adapun alasan kami yang melatar belakangi kami untuk memilih Ganjar Pranowo adalah kepribadian Ganjar Pranowo
Yang kedua, kepemimpinan Ganjar Pranowo selama menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan yang menjadi capaian dalam program kerjanya menjadi sorotan kami. Sehingga kami menyatakan sikap sebagai relawan Provinsi Papua Barat, Mabes Ganjar 24, kami menyatakan sikap mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Edward mengatakan Mabes Ganjar 24 Papua Barat telah terbentuk pada tanggal 9 Februari 2022. Dan saat ini, Dewan Pimpinan Daerah di 12 kabupaten dan 1 kota telah terbentuk. Ditargetkan 3 bulan ke depan pembentukan pengurus di tingkat distrik dan kampung akan dilakukan. Mabes Ganjar Provinsi Papua Barat terbentuk tanggal 9 Februari 2022. Dan saat ini, Dewan Pimpinan Daerah di 12 kabupaten 1 kota telah terbentuk. Ditargetkan 2-3 bulan ke depan, pembentukan pengurus di tingkat distrik dan tingkat kampung akan dilakukan oleh pengurus DPD di masing-masing daerah. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.